saya sama Kak kemarin. Ini udah terkumpul semuanya ini kalau di sini. Ini coba saya lihat ya Pak ya, yang tadi kan sudah. Mungkin yang lainnya, coba punya Pak Brian dulu. Kemarin kalau nggak salah 5 atau 6 soal gitu ya Pak ya? 5 soal. Oh 5 ya. Siap. Nah ini kemarin sama hasil screennya sudah diinputkan kan ya? Sudah, ada Ibu? kesusahan Pak? Enggak ya? Tidak ada. Oke coba. Ini. Kalau yang pertama itu mengenai kapasitas pesawat kan ya. Ini pesawat punya 3 ruangan, oke. Nah ini di bagian ruangannya gimana? Selanjutnya besarnya pesawat di dalam ruangan harus memiliki operasi, mempertahankan keseimbangan. 4 kargo yang telah disediakan ditawarkan. Setiap porsi kargo dapat diterima, tujuannya adalah untuk menentukan biaya. Oh ya, rumuskan dulu pertama. Nah, yang ada komponen tadi ya Pak ya, variabel keputusan. Variabel keputusannya Ya. apa? Kargo ini. Minyak berat, nah keuntungan kan ya. Berarti tujuannya apa Pak? Minimize atau maximize profit dulu? Bentar, tujuan dulu. Maximize profit. Oh iya, maximize profit. Nah ini. Kan di sini ada keuntungannya kan, macam-macam. Oke, X1, 2, ini berarti kan jumlah Pak. Nah, ini jangan gini Pak. Siap. Jangan kargo, tapi apa? X1 itu adalah jumlah, ya kan, jumlah produk yang diisi gitu kan, pada kargo 1. Jumlah berat, ya, yang diisikan pada kargo 1, X1. Jumlah berat yang diisikan pada kargo yang kedua. Kan gitu. Siap. Karena Siap. keuntungannya ini kan dari ton. Nah, ini kan berarti kan berat, Pak. Siap. Tuh. Apa ada yang berbeda fungsi tujuannya dulu? Sebentar, fungsi tujuannya ada yang berbeda nggak Pak? Ada yang mengerjakannya berbeda? Sama ya? Nah, sekarang saya tanya ini yang ini, apa bedanya yang ruangan ini? Ruangan ini kategori untuk, kendala ya Pak ya? Kendala. Kendala yang ada di ruangan itu ternyata di depan kapasitasnya 700. Beratnya Kapasitas ruangan kaki kubik. volume ini. Volume ya Pak? Berat dan volume, Ibu. Oh, berat dan volume. Ya Ya. Pak. Oh iya, ini kan ada ketentuan ya 500 ini ya. Siap. 500, 700. Untuk yang ukuran tertentu 700. Ini untuk yang 700. Lalu yang 900 sama berarti ya. Tiap sama ya? ruangan berbeda-beda, Ibu. Ruang depan punya batasan sendiri, ruang tengah sendiri, ruang belakang sendiri. Siap. Enggak, tapi jumlah kargonya ini untuk volumenya sama kan berarti di setiap ruangan. Volume kargonya ini. Siap sama, Ibu. Siap. Kalau melihat ini kan berarti sama kan? 500 X1 kan sama. Siap. Oke. Ini yang beda. Nah, ini. Jadi kalau nilai X-nya itu mungkin ini tadi Pak. Jadi jumlah. Dan kita kan ingin menentukan jumlah kan. Siap. Berapakah jumlah yang dimuat gitu kan? Jumlah muat yang untuk di kargo 1, 2, dan 3. Itu hasil formnya hasilnya gimana berarti X1 sampai 4-nya berarti berapa ini? Bentar Pak, kok bingung ya? X1-nya ini kan hasil ininya ya. Kami hitung di ruang tengah dulu, Ibu, karena yang keuntungannya paling besar. Bapak ini ngitung didasarkan sebentar. Tiap ruangan ada pemodelan sendiri. Ini dari ini ya. Kalau seluruhnya nggak ada. Keuntungan maksimum kan ini
13.000. 13.000. Heeh. Ya, keuntungan seluruhnya kami jumlahkan dari tiap-tiap ruangan Ibu. Oh, gitu. Nah, kalau hasil solusi optimalnya, Pak, untuk X1, 2, dan sampai X4-nya nggak ada? Tergantung tiap ruangannya Bu, karena batasannya berbeda-beda tiap ruangan. Enggak, Pak, harusnya. Gimana kalau Oh, yang siap. lainnya? Sebentar, yang lainnya gimana, Pak? Sama nggak ya kayak gini? Gimana, Pak? Kalau kalau kita hasilnya solusi optimal, itu ya kita mendapatkan X1, X2, X3, sampai X4-nya, Pak. Berarti X1, 2, 3, 4-nya berapa? Di ruang tengah Heeh. Loh, X2 dan X4 saja Ibu. bentar. Ini kita yang di X-nya itu dia linear atau pemilihan, Pak? Coba ditanyakan lagi. Kalau dari masalah ini, menurut saya kok bukan memilih ya? Siap, menurut kami linear juga Ibu. Hanya setelah kami hitung nilai keuntungan maksimalnya, ada kargo yang tidak masuk karena mencari nilai maksimalnya. Maksudnya, Pak, bukan gitu, Pak. Oh, siap. Begini, Pak, X1, X2, X3 itu bernilai apa? Gitu. Ton. Siap. Ton toh, Pak. Berarti Siap. kan ya itu jumlah unitnya itu per ton. Berarti kan bisa jadi 2 ton, 3 ton, 100 ton gitu kan. Ya betul Ibu. Artinya, nah nilai X itu bukan sifatnya integer, bukan biner, terpilih atau tidak, bukan gitu kan, satu atau tidak, satu. Menurut Bapak gimana? Kargo ini kan ada semua kan, Siap, cuman ada kita semua Bu. mau ngisi berapa kan gitu kan ya. Siap, betul. Nah, kargo yang diisi itu totalnya berapa kan, bukannya begitu? Karena ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang itu dia punya kapasitas, gitu kan ya. Siap. Bentar ya. Iya begitu kan ya. Ya betul Ibu. Ya, bentar, Pak. Iya benar. Nah, ini kalau di running keluarnya begini dah, Bapak. Siap. Saya boleh lihat nggak, Pak? Masih di save nggak, Pak, ininya? Masih Ibu. Coba, Kami Pak, saya stop share ya, Pak ya. Coba. Menunggu kami buka dulu Ibu. Atau yang lainnya ada juga? Mungkin kalau yang lainnya juga sama. Kenapa, Pak? Ada? Sama aja. Ya, bentar, Pak. X-nya itu kalau menurut saya kan kita mencari nilai optimal ya, berarti X1-nya itu seluruhnya, Pak. Mungkin kami izin saran izin. Jadi untuk masalah yang di tim 13 itu memilih kargo mana yang akan diangkut di masing-masing ruangan. Nah, ini ruang. bentar, Pak. Saya stop dulu. Kargo mana yang dipilih atau berapakah jumlah kargo yang dimasukkan? Siap. Bentar, Itu hitungannya ton Ibu. Kenapa, Pak? Kami running programnya. Dan kami sudah siap share screen. Iya, Pak, silakan, Pak. Ini gimana? Oh, sudah kan ya? Multiple kan? Sudah multiple kan? Izin kami share Bu. Iya, Pak, share dulu, Pak. Siap. Bukannya sudah ya, Pak? Sebentar, Pak. Ini untuk kargo tengah Ibu. Ulangi, untuk ruangan tengah Ibu. Satu, 2, 3, 4. Iya benar, Pak ya. Maximize dari jumlah berat kargonya tadi kan. Bentar, Pak. Kok nulisnya gini ya? Bukan, Pak. Nulisnya bukan begitu. Siap. Sebentar. Saya cocokkan dulu ya, Pak ya, yang ini. Kok nggak ada tulisan ini ya? 12, 20, 10 itu mana? Loh, kok Di sini Bu. Hah? Oh, bukan, Pak. Oh siap. Ini saya ganti dulu, Pak.
saya ganti ini nggak? Kami stop share. Stop share-nya dulu. Siap, kami stop share. Ini saya buka 2 Pak. Kalian nanti mencoba. Nah ini udah muncul kan ya Pak ya? Ada Pak. Kemarin itu saya taruh di sini ya. Ini ya Pak ya. Siap. Sebuah pesawat mempunyai 3 ruangan untuk menyimpan barang-barang di bagian depan, tengah, dan belakang. Ketiga ruangan ini mempunyai keterbatasan kapasitas, baik berat maupun berat ruangan. Selanjutnya, berat pesawat kargo di masing-masing ruangan harus memiliki proporsi berat ruangan yang sama untuk mempertahankan keseimbangan. 4 kargo yang tersedia 4 kargo yang tersedia itu ini. Bentar. Volume dan keuntungan. Setiap proporsi kargo dapat diterima. Setiap proporsi kargo tujuannya adalah untuk menentukan berapa banyak setiap kargo harus diterima dan bagaimana mendistribusikan di antara ruang-ruang penyimpanan untuk memaksimalkan. Berarti kan kalau kargo setiap proporsi kargo dapat tujuannya untuk menentukan berapa banyaknya kargo harus diterima. Enggak Pak, ya benar berarti gitu. Kalau menurut saya, kargo yang pertama itu kan maksimalnya 12. Siap. Bapak nggak keliru ini. Saya tak tulis lagi Pak. Nggak begitu Pak kayaknya model formulanya. Berarti gini Pak. Ini. Makanya ini terus habis itu kan ruangan ini ya Pak ya, ruangan. Nah, ini tuh X1. Jadi X1, X2, X3, X4 itu harus kurang dari 20. X1 kurang dari 20, X2 kurang dari 16, X3 kurang dari 25, X4 kurang dari 13. Nah, waktu yang di kendalanya, ini kan kendala dari sisi berat kan. Jadi X1 tidak boleh lebih dari berat ini kan, harus dapat, dari kata-katanya, setiap proporsi kargo dapat diterima. Artinya dia tidak boleh lebih dari posisi ini. Gitu kalau menurut saya. Nah, lalu ini kan kargonya ini kan dimasukkan ke 3 ruangan yang berbeda. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari 12, Pak. 12, siap. Ya, Bu. Nah, itu Pak, menurut saya gitu. Nah, lalu yang berikutnya lagi itu kan tadi kurang dari 12 kan. Lalu lagi X1, X2, X3, X4 kurang dari 18. Nggak boleh. X yang lagi sama kurang dari 10 itu untuk kapasitas berat. Nah kan berarti benar, jadi dia nggak boleh, saya tulis sama PPT-nya ya Pak ya, harusnya ya. Jadi kalau begini itu adalah dari, saya tulis kembali fungsi tujuan decision, variabel keputusan. Nah, variabel keputusannya apa? Berarti X1. Nah, itu adalah jumlah yang dikirimkan. Jumlah ton ya, jumlah dikirimkan pada kargo 1. Nah, X2 juga begitu. Berarti jumlah ton. Nah, yang dikirimkan pada kargo. Ini saya bilang N ya Pak ya, N aja. Nah, dimana nanti N itu kargo, nah ini kan nanti ada 1, 2, 3, sampai 4. Gitu kan ya.
Nah, Siap, Bu. berarti XN-nya ini sejumlah 4. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau dari yang pertama itu kendala. Kendala yang pertama, kalau menurut saya itu ke arah kendala berat. Kan gitu kan. Nah, kendala berat itu terjadi karena apa? Kargonya itu kan dia punya kapasitas 20 ini kan ya. Nah, dia ditulis Pak, X1 kurang dari sama dengan 20. 20. X2 kurang dari sama dengan berapa? 16. Plus. Nah, itu berlaku ini Pak. Nah, ini sampai dengan X berapa? X4. X4 kurang dari sama dengan berapa? 13. 10. Hah? Iya 13. 13. Nah, nah ini kita titik-titik ya Pak ya, nanti tinggal dilanjutkan. Nah, kendala yang berikutnya ini nomor 2. Kendala terkait dengan kapasitas berat. Nah, kapasitas berat itu kan dia ada X1. Nah, ini kan kapasitas berat di ruangan. Ini ruangan kan ya. Nah, kan ini kebetulan ruangannya ada 3. Ada 3, berarti harus 3 constraint. Berarti bagaimana ya, X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan X4 kurang dari sama dengan 12 gitu Pak. Nah, lalu nanti X1 sama ini Pak. Nah, gini kurang dari sama dengan berapa? 18 gitu. Lagi sampai dengan 10. Nah, udah. Itu Pak. Baru sekarang ganti lagi terkait dengan yang berikutnya. Kendala yang berikutnya yang ketiga itu apa kira-kira? Nah, kapasitas ruangan. Itu kan. Kapasitas ruangan, nah ini volume kaki. Nah, di X-nya ini kan kargonya juga ada batasan loh Pak. Ya kan, ya berarti ya volume ini. Volume dulu. Nah gitu. Kapasitas volume. Volume gitu kan. Ya. Nah, itu kan kalau di sini X1 itu Pak, kurang dari sama dengan tidak boleh lebih besar dari 500. Kan gitu. Iya kan? 500, 700. Kenapa Pak? Tiap 1 tonnya Bu. Kenapa? Itu untuk volume tiap 1 ton di kargo 1 ya. 1 ton di 1 ton di kargo. Berarti 500 gini, 500 X1 gini ya. Balik lagi yang tadi. Saya kok nggak setuju ya kayaknya. Jadi X1 gini Pak masih ada. X1 sama dengan kurang dari sama dengan dia 7.000 ini. Volume ruang, kapasitas ruang ini. Oh, siap. Dulu. Nah, ini nanti sampai dengan yang di X 4. X3. Kok 700 sih Pak? Seliru saya. 7.000. Bukan, ini 500 dulu. Oh, Ruang ya, ruang. Sorry Pak. Kalau ruang ya berarti ini sama ditambah. Ruang kan ditambah toh Pak. Kalau ruang kan di ruangan itu ada 4 kargo, berarti ya ditambah semua. betul. Itu cara pandangnya. Siap. Sampai X4 itu ditambah semuanya, tidak boleh lebih dari 700. Ini 7.000. 7.000. Nah, ini sama nanti semua. Nah, ini gitu Pak. Nah, ini juga yang ini 9.000. Nah, gitu Pak. Yang ini 5.000. Nah, kalau yang ini sudah kapasitas ruang, ini baru kapasitas volume. Yang keempat. Nah, ini. Gitu. Nah, kapasitas volume ya itu tadi X1 kurang dari sama dengan
500, dia nggak boleh lebih gitu. X2 kurang dari sama dengan berapa? 400 gitu Pak. 700. 400 ini? Yang 500 700. 700 ya. 700. 700 terus 600 ya kan. Siap, 700, 600, 400. Nah gitu. Kalau punya Pak Brian, kalau saran saya tadi tuh Pak, itu Siap. ini Pak, apa? Coba Bapak logikanya itu gini. Tadi kan punya Bapak itu kalau nggak salah gini, 20x1 ditambah 16x2 ditambah 25x2 ditambah 13 itu kan ya, kurang dari sama dengan 12 ton. Nah coba di logikanya dari sini Pak, Bapak pikir kalau x-nya itu 1 aja, 1 semua, totalnya itu nggak lebih dari 12, lebih dari 12 malah. Paham nggak maksudnya? 20, kalau kargo 1 sampai 4 itu terisi 1 ton aja. 20 kan logikanya gini, 20 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 13. Nah, kalau di total berapa? Lebih dari 12 toh. Siap. Nah, berarti kan nggak masuk akal, Pak. Ya betul. Iya. Kenapa Kenapa Pak Sun? Mohon maaf, tadi yang dihitung kan ini Bu, kalau di nomor 4 kapasitas volume berarti X1 kurang dari sampai 500, padahal di sini keterangannya volume kaki kubik per ton. Jadi seharusnya di 1 ton kargo 1 itu volumenya 500 kaki kubik Bu. Yang kami logik seperti itu. Jadi di kargo 1 itu 1 tonnya 500. Sementara kargo 1 mempunyai ada 20 ton Bu. Jadi kan volume totalnya kalau 20 ton itu berarti kan 20 kali 500 Bu. Itu 10.000 ton. 10.000 kaki kubik. Oh, bukan Pak. Gini Pak, maksudnya kalau dimaksud ini punya saya ya Pak ya. Yang di ini maksud saya, yang ini kan saya bilang X1 itu jumlah ton. Jumlah banyaknya. X1 itu saya naruh berat berapa ya di pesawat kan gitu ya. 5 ton atau 10 ton. Nah, ini tergantung di mana dia punya ketentuan. Ketentuan beratnya itu tidak boleh lebih dari 20 ton ini. Nah, saya tulis di sini. Betul. Nah, ini. Dia tidak boleh lebih dari 20, 16 sampai dengan 13 ton. Nah, ketentuan yang berikutnya, kargonya itu kalau kita lihat dari ton, ini kaki dan kubiknya bukannya 500 gitu. Ini kan berat. Ini volume, Pak. Volume ukuran kan berarti ya. Berarti ukurannya itu tidak boleh lebih dari 500 gitu. Nah, ini yang ditulis. Jadi ini ketentuan pada kargonya. Mungkin ini kayaknya jadi satu deh Pak. Ketentuan kargo itu kan ada ton, berat, ketentuan volume. Berat dan volume. Ini yang saya kayaknya nggak boleh terpisah itu. Nah, ini kenapa kok saya buat 1 dan 2? Ini karena yang saya bilang punyanya Pak Brian di awal tadi loh Pak, nggak masuk logiknya. Karena yang ditambah itu bukan 20 ditambah 16 ditambah 13 gitu. Kalau punya Pak Brian tadi kan tiba-tiba kurang dari 12 gitu. Kalau coba dilihat lagi yang di kendala itu. Enggak Pak, tapi ini kalau di total ini kan nyambung Pak, 1 dan 2 ini nyambung. Kenapa? X1-nya itu tidak boleh dari 20. Kenapa kok tidak boleh 20? Karena nanti kalau di total di ruangan itu ruangannya dia mintanya hanya 200 meskipun beratnya bisa 20 sampai 20 gitu loh maksud saya gitu sih Pak Sun. Ini nyambungnya begini. Nah, yang kendala kargo itu juga nyambungnya di kendala volume otomatis ukuran. Nah, ini dia adanya 500 kaki kubik per ton itu. Bukan 1 tonnya apa tadi apa bilangnya. Nah, ini maksudnya artinya dari jumlah berapa banyaknya sih X-nya itu yang dia tidak boleh lebih dari 500 gitu. Mungkin Bapak punya gambaran lagi atau mungkin lainnya. Mungkin dilanjut dulu Bu biar kita nanti bisa evaluasi juga. Ini kan tadi dari ini ya Pak ya. Nah, baru bentar, kurang apa lagi? Sudah. 1, 2 sudah Pak. Kurang tujuan. Ini kan sudah ya, kendala 1, kendala 2, kendala 3, 4. Benar 4. Nah, berarti tujuan.
Tujuannya belum. Tujuannya ya baru itu tadi X1 320 ini kan. X1 dikali. Karena kan keuntungan 1 ton itu dapat uang 320 gitu. Keuntungan pada X2 itu dapat uang 400 kan gitu. Siap. Itu Pak. Gini kalau menurut saya. Soalnya kalau yang tadi kayaknya aneh, makanya dia nggak baca. Nah ini mungkin nanti Bapak bisa coba. Berarti kendalanya itu bukan 4 ya Pak. Ini bukan 4, tapi Bapak hitung. 1 ini ada 4. Nah ini kurang ini 3. Coba aja ditulis. Berarti jumlah totalnya berapa kendala ini? Kendalanya berarti 20, 25. Bentar, Pak. 4 ini kan ya, 4 tambah 3, 6. Iya dah. 4 tambah 3, 7. Iya Pak ya? 7 tambah 3, 10. 10 tambah 4, 14. Kendalanya ya Pak? Siap. 14. Iya. Kalau buku ini memang biasanya realnya begitu. Nggak mungkin sedikit-sedikit ini buku ini. Iya benar. 14 gitu. Berarti ini konstrainnya ini berarti ada 4 gitu. Nah ini coba nanti dimasukkan Pak, nanti Bapak yang coba sendiri masukkan ke ininya gitu. Nah coba sekarang yang ini, kalau yang ini gimana? Ini mendapatkan informasi. Nah, karbohidrat dan kentang, biaya per saji ini. Nah, berarti kan X1 dan X2-nya itu stik dan kentang ya, Pak? Siap. Iya, benar ya, Pak ya. Nah, ini Betul. kendalanya berarti ada 1, 2, 3. 3 ini harusnya. Coba saya lihat lagi punya Pak Brian. nih. Siap. Itu sajian atau gram stick? Gram Pak, dalam gram kan? Ini siap. sudah ditulis. Iya. Berarti kan 1 gram. Jadi minimum untuk sticknya itu ya 1,27 gram. Siap. Nah makanya yang ini Pak, kelemahannya dari linear programming itu dia ada titiknya Pak. Nah nanti Bapak kan akhirnya menemukan kan masalah ini. Masa iya dia jualan di restoran itu jualnya 1,7 kan gitu. Kan kalau logikanya kita jualkan itu kan 1, 2 gitu kan. Nah nanti kita dapat masalah begini. Ini salah satu bentuk masalah. Kayak kentangnya disajikan berapa? 2,91 gitu. Nah ini kan bisa dibulatkan 303 gram atau berapa. Nah itu fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Ini soal yang berikutnya ini apa ini? Oh solusi. Nah yang ketiga, memproduksi 2 lampu membutuhkan bagian rangka kayu. Pihak manajemen ingin banyak unit. Perusahaan mempunyai 200 unit pada rangka. Tadi 200 unit. Ini kok hilang ya Pak ya? Siap, di slide kami ada. Kurang tahu. Oh ada. Siap. Pak. Ada di sini. Iya nggak ada ini. Siap. Dan hanya view maksudnya Pak, yang mungkin hilang ini. Nah ini berarti fungsinya apa? Tujuannya, fungsinya minimasi atau maksimasi? Keuntungan berarti maksimasi ini Pak. Keuntungan, siap. Nah kan udah kelihatan maksimasi. Z-nya itu berarti dari jumlah yang dibuat ya Pak ya. Nah ini dari dolarnya itu. Mungkin sama. Ntar kelihatan nggak ini dari hasilnya? Nah ini hasilnya masih logika, ini benar ini Pak. Kalau dilihat kayaknya dari hasilnya itu kelihatan mana yang kadang benar atau enggak itu kelihatan Pak. Masuk akal. Ya masuk akal logikanya gitu.
Ini nggak ada kendala ya Pak kalau yang ini. Sebentar, kalau yang ini coba sekilas saja. Kalau yang ini hotdog ini maksimasi dari keuntungan ya. Iya Pak, ini kayaknya nggak ada. Ya mungkin gitu, ada yang ditanyakan dulu dari ini Pak, tugasnya ini. Berarti nomor 1 tadi yang kayaknya yang rada ribet ya Pak ya. Siap Ibu. Nah nanti Kami yang taruh nomor paling 1, atas Ibu. dicoba nanti Pak, diinputkan lagi. Hasilnya untuk minggu depan, hasilnya nanti dia bagaimana, apakah masuk akal atau tidak gitu. Siap. Nah ini Pak, sebentar ya. Nah ini nanti Bapak juga variable have integer solution. Hasilnya itu bilangan bulat. Jadi kalau kayak tadi Bapak bilang penyajiannya ini berapa? 2 atau 2,5 atau berat? Kan orang itu susah kalau kita berbicara pada konteks kalau produksi itu. Produksinya 2,5 kan nggak enak. 2 apa 3 sekalian. Nah itu makanya kita butuh yang namanya solusi yang sifatnya itu adalah integer. Nah, lalu ada juga Pak, sifat problem itu yang dia sifatnya mixed integer. Jadi kadang-kadang kita itu juga butuh yang namanya juga linear programming dan integer programming juga di dalamnya. Nah, nanti saya berikan contoh kasusnya. Nah, besok Bapak coba untuk memasukkan itu ke PON-nya. Gitu. Nah, ini coba kita baca dulu kasusnya gitu biar tahu bedanya yang pure benar-benar integer yang dia hanya mengenali oh ini solusi pada permasalahan yang kasusnya itu adalah solusi optimalnya adalah pada kasus bilangan bulat saja atau mix integer, ada hubungan antara linear programming juga dan ada integer programming. Nah, dan ada juga yang ini Pak, yang paling terakhir 0 dan 1 integer problem. Biasanya kalau di kasus kita itu menyebutkan masalahnya itu hubungan biner itu dia hanya mengenali pada kasus-kasus yang solusi optimalnya itu bernilai 0 atau 1 Pak. Ya atau tidak, jawabannya ya atau tidak. Biasanya contohnya itu misalnya begini, misalnya kalau kita punya anggota guru gitu ya, nah kita punya 10 anggota. Nah ini kita memilih 5 anggota dari 10 orang yang ada. Nah setiap anggota pasti dia punya keuntungan yang berbeda-beda. Maksudnya maksudnya dari sisi keterampilan dan yang lainnya itu dia punya posisi yang keunggulan masing-masing. Nah ini kita diposisikan di mana kita harus memilih dari 10 orang itu kita memilih 5 yang terbaik. Nah makanya biasanya menyebutkan 0 itu tidak terpilih Pak, dan sedangkan 1 itu adalah terpilih gitu. Nah contoh kasus lain itu misalnya ini yang kemarin dipakai untuk Pak Happy, misalnya pemilihan dari pelabuhan misalnya begitu ya, pelabuhan yang ada di Tanjung Benoa itu loh Pak. Misalnya kemarin itu kan dia membuat perencanaan pelabuhan baru di daerah sekitar Bali. Nah itu kita bisa membuat bahwa problem solusinya itu bernilai 0 jika itu tidak terpilih dan 1 itu adalah terpilih. Begitu. Solusinya hanya 2 pilihannya. Itu Pak. Nah memang ini kalau di gambaran, kalau kita biasanya kan kalau di integer programming itu tidak lepas dari graphical method kan ya Pak. Nah ini kalau digambar graphical method integer programming itu letaknya adalah di formula tengah-tengah Pak. Ini di tengah-tengah gini. Nah hasil solusinya biasanya akan mengikuti hasil solusi yang optimal. Beda dengan sifatnya yang seperti komponen 3 tadi, integer atau mix integer yang hasilnya itu memang harus pas di tengah-tengah, di titik-titik tertentu. Jadi kita memang mencari titik-titik ini, begitu. Titiknya tidak di tengah-tengah gitu ya Pak ya, artinya tidak ambigu. Tapi kita adalah membuat acuan dari titik ini yang bersifat bilangan bulat. Meskipun kadang-kadang hasil dari solusi optimalnya itu tidak sebagus dari solusi integer Pak, karena memang biasanya batasan itu tadi begitu, hasilnya itu memang tidak sebagus itu.
gitu. Nah, ini contohnya, ini contoh dari permasalahan integer linear programming ini kita menyebutnya. Ini kan kalau di sini kan a jewelry shop in the city. Nah, ini kan dia ada 3 item required. Jadi untuk membuat ornamen, 3 ornamen mulai dari gelang, cincin, dan kalung ya Pak ya. Oh, earring ini apa ini? Gantungan kuping apa sih? Ini perhiasan lah, perhiasan, anting ya, anting. Untuk sepasang ini beda-beda kan kebutuhannya. Kalau ini kan untuk 1/2 karat dan 1/4 karat, ini kebutuhannya berbeda dan harga jualnya juga berbeda kan di sini. Nah, di sini dikatakan kan, the jewelry does not want to configure the diamond in more than 50. Jadi nggak boleh lebih dari 50 item. Nah, berarti decision variabelnya mana? Decision variabelnya apa Pak? Tidak boleh lebih dari membuat 50 item. Berarti kan ini ring, earring, dan necklace. Nah, ini adalah decision variable. Jumlah yang kita buat, jumlah yang dibuat untuk jumlah cincin yang dibuat, gitu kan? Jumlah anting yang dibuat dan jumlah kalung yang dibuat. Nah, itu dia berarti apa? X1, X2, X3 itu tidak boleh kurang dari sama dengan 50 item. Nah, ini. Nah, jumlah profitnya maximize cost ya Pak. Nah, ini. Jadi kalau ditulis di sini dari sini. Nah, jumlah yang dibuat untuk cincin, anting, dan kalung kan. Nah, ini kan tadi maximize yang kita harapkan. Nah, subjeknya ya dari ini. Dengan availability yang ada. Kalau cincin dia butuh 4 kan, 4 satuan gram mungkin gitu. Nah, dimana kalau kita untuk membuat totalnya itu tidak 1/2 karat ini dia punya kapabilitas atau kapasitas sebesar 150 gitu. Begini. Ya kan? Sedangkan untuk membuat 1/4 karat itu tidak boleh lebih dari 160. Nah, di sini dikatakan di mana nilai X1, X2, dan X3 itu adalah bersifat integer. Artinya dia nggak bisa separuh-paruh, Pak, masa bikin cincin separuh kan gitu enggak. 1, 2, 3, 2, atau 4, 2 gitu. Intinya berapa jumlah unitnya. Itu yang diharapkan. Ini Pak yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya hanya ini aja, X1, X2, dan X3. Nah, ini mau integer, linear programming. Kalau terkait dengan fungsinya itu sama. Tapi yang membedakan kan di bagian terakhir ini. Gitu. Oke, ditanya dulu. Ketentuannya sama Pak. Decision variable, objective function, dan fungsi kendala. Nah, ini coba kita lihat lagi ya Pak ya, yang soal ketiga. Nah, ini kalau begini kan ini yang kedua itu terkait dengan tekstil. Textile company can use any or all 3 different process. Jadi dia membuat 3 banyak proses ini ya. For weaving in standard well polyester fabric, each of these production process has a weaving machine setup cost and per square meter processing cost. This cost and the capacity of each of 3 production process are shown below. The daily demand forecast for each white polyester fabric is 4,000 square meter. Oh, jadi dia demandnya sekian. The company production manager want to determine the optimal combination of production process and their actual daily production level such that the total production cost is minimized. Nah, ini tujuannya minimasi, Pak. Dia itu disuruh menentukan ini kan kombinasi di dalam kegiatan produksinya, di mana ini kan di setiap number proses itu bisa dipilih. Maksudnya begini,
di perusahaan tekstil ini itu dia punya kategori proses 1, 2, dan 3, di mana ketiganya ini itu dilakukan pemilihan gitu loh Pak. Artinya kalau bukan berurutan, maksudnya saya harus mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Tapi maksudnya di sini itu kita harus memilih. Kita harus memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ya, gitu. Di mana di setiap masing-masing proses ini itu ada biaya yang dikeluarkan. Di sini ada mesin setup cost, setup mesin, kegiatan processing cost, dan maksimum dari setiap masing-masing proses itu tadi. Jadi maksudnya itu dia punya ketentuan maksimum Pak untuk melakukan kegiatan proses itu. Betul. Ini untuk terkait dengan parameternya. Nah maka kalau di sini ini decision. Nah decisionnya ini ada 2 ini tadi. Kita kan menentukan ini kan kita menentukan berapa banyak buat di masing-masing proses, dan kita itu nanti memilih proses yang mana, pertanyaannya. Makanya decision variabelnya 2, ini mix Pak. Kenapa? Karena yang pertama ini kan X, dan yang kedua itu Y. Yang X itu ketentuan terkait dengan berapa jumlah yang dibuat di masing-masing proses. Lalu yang Y itu adalah dipilih Pak, kayak tadi, generik, 1 atau 0. Artinya contohnya misalnya gini, saya milihnya nomor 1 aja, nomor 2 dan 3 nggak terpilih. Oke, nomor 1 terpilih, berarti kalau nomor 1 terpilih itu ada biaya di masing-masing proses dan biaya untuk setiap 1 kali proses. Makanya di sini gitu. Ini kan. Setiap masing proses cost itu tergantung pada jumlah unitnya kan, berapa jumlah yang dibuat. 15 dikali X tadi Pak. Gitu, ini kan. Nah, untuk membangun pada proses 1 itu biaya setup itu 1 kali Pak biasanya. Jadi bukan untuk kayak seperti proses gitu ya. Kayak contohnya di bisnis industri itu Pak, biasanya 1 unit kan ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau khusus untuk mesin itu setup mesin itu 1 kali. Makanya di sini dia bilang 1 kali, bukan dari X-nya tapi dari Y-nya untuk setup. Nah, gitu. Nah, tadi dikatakan demand totalnya itu 400. Nah, nanti tinggal ditanya, kita mau 400 semuanya di sini, 400 di X2 atau di X3, atau kita pakai kombinasi dari keduanya. Gitu. Nah, X1 ini kurang dari, biasanya kan gini, ke atas minus 2000 Y1. Ini kan termasuk tadi Pak, kategori maksimum. Ini maksimum dari kapasitinya itu tidak boleh lebih dari 2000. Nah, makanya dia di sini pindah ke sini atau ke sini sama aja. Begitu. Ini kenapa kok dibuat begini Pak? Biasanya kita itu lebih mudah, biar lebih mudah untuk nanti kalau Bapak naruh di POM-nya, POM-nya. Mungkin kamu ingat ya Pak, di sini kan berarti ada 2 variabel X1 dan Y, X dan Y, ya kan? Sedangkan kenapa kok kan ini kalau Bapak lihat 2000 tidak boleh lebih dari 2000 kan, harusnya di sini kan posisinya. Tidak boleh kurang dari sama dengan 2000-nya itu di sebelahnya kurang dari sama dengan Pak harusnya. Paham nggak? Kenapa kok jadi minus? Ini harusnya dipindah ke sini. Mungkin kayak rumus matematika dulu Pak. Kalau 4000 pindah ke 300 kan minus 400 kan. Gitu. Nah, makanya ini pindah ke sini jadi minus 2000 Y1. Begitu. Nah, ini artinya maksudnya dipindahkan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini coba nanti besok Pak, Bapak coba semua formula itu di POM dulu Pak, menurut saya. Sama mencoba gitu lah intinya. Untuk POM pakai linear programming juga Bu tentunya. Nah, mungkin begitu dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Saya yang ditanyakan mungkin. Udah dulu ya Pak ya.
Terima kasih Pak. Saya izin Bu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kayaknya panjang sekali hari ini. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih Pak untuk hari ini. Saya mohon maaf. Ini kayaknya nggak bisa langsung karena tiba-tiba ada bimbingan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. 15 menit.